Sepanjang gua hidup, baru kemarin gua ke Kalimantan. Maklum, karena gua anak rumahan, jadi gua jarang banget keluar rumah. Ya gimana ya, anak rumahan biasanya ya cuma main PC, makan, berak, main PC, makan, berak, main PC, makan, berak. Dan akhirnya kemarin gua bisa jalan-jalan keluar rumah. Ya meskipun itu langsung jauh sih. Gak apa-apa, di sana gua nggak sendiri. Gua ada temen di Kalimantan yang siap jadi babu gua. Hahaha, canda. Yaps, di sana gua ditemenin sama Aru, guys. Jadi, awal mula pasti gua tanya-tanya tentang Kalimantan sama Aru. Dia tinggalnya di sebelah mana, nanti terbangnya gimana, nanti jadwal kita di sana ngapain aja. Ya begitulah. Gue lebih suka ada rencana yang mateng dari awal daripada nggak ada sama sekali gitu. Setelah semuanya beres dan cocok, akhirnya gua ke bandara. Jujur, ini pertama kali gua naik pesawat dan rasanya, ya grogi aja sih. Daripada takut ketinggian, gua tuh lebih takut buat salah tingkah waktu di bandara. Entah ini harus apalah, ini gimana lah. Banyak hal yang gua belum tahu sama sekali buat penerbangan pertama gua. Tapi singkatnya, semua itu aman dan gua nggak malu-maluin gitu. Hehehe. Waktu nyampe bandara, gua langsung ngantri buat taruh koper kecil gua ke bagasi. Dan salahnya gua, waktu itu gua datangnya mepet banget sama waktu penerbangan. Jadi gua hampir aja ketinggalan pesawat di waktu itu. Setelah gua naruh barang, gua langsung pergi ke ruang tunggu. Dan di sini, ini kenapa gua ada di sini, nunggu di sini, itu karena kalau di pesawatnya masih ngantri juga. Jadi ya, gua nenduhnya di sini dulu gitu. Waktu di pesawat jujur gua masih grogi buat naik pesawat buat yang pertama kali. Karena gua nggak ada siapa-siapa yang bisa nenangin gua di waktu itu gitu. Cuma ada gua sendiri yang bisa nenangin diri gua sendiri. Waktu di atas awan, gua nyempetin buat ambil footage dari jendela pesawat biar kayak vlogger-vlogger lain gitu. Ya meskipun di situ tangan gua masih gemeteran juga sih karena masih belum kebiasa dengan ketinggian itu. Dan gak lama Pulau Kalimantan pun mulai terlihat. Dan sekarang gua udah nyampe di Bandara Pontianak. Waktu nyampe di Aru, gue istirahat dan besoknya kita baru mulai jalan. Pagi hari, setelah semua siap, kita pergi ke toko kacamata. Katanya Aru mau ganti kacamata baru. Dan ternyata ada satu kacamata yang cocok di pandangan dia. Akhirnya Aru beli kacamata itu dan kita lanjut pergi buat cari cemilan. Setelah muter-muter cari cemilan, akhirnya kita memutuskan buat berhenti di Tugu Bambu Runcing. Karena sudah malam juga kan, akhirnya kita cari jajanan itu atau cemilan tadi yang ada di sana. Jujur, malam itu banyak banget makanan yang pengen gue coba. Sepanjang jalan, kayaknya kita lebih banyak nyemil daripada nyantai atau duduknya gitu. Cemilan udah habis, cari lagi. Habis, cari lagi. Cari lagi. Gitu aja terus sampai capek. Dan gak lama setelah itu kita pulang dan esoknya kita ikut CFD. Karena pas banget gua masih sempet bisa ikut CFD di sana bareng mereka semua. Tapi sorry guys, videonya nggak terlalu banyak. Soalnya lebih banyak muka kita daripada footage kayak gini gitu. Jadi cuma ini doang yang bisa gua kasih lihat gitu. Dan pulangnya sore hari kita cari kelapa muda. Di waktu itu gua bilang ke Aru sih kalau gua pengen es kelapa muda. Terus kata Aru, mending ambil sendiri di belakang rumah neneknya. Akhirnya kita carilah kelapa muda yang bagus-bagus tuh di belakang rumah neneknya. Oh, gua ada penemuan baru sih di Kalimantan guys. Coba lihat. Rambu-rambu tornado gak tuh? Gelo, jujur gua gak pernah nemuin rambu-rambu kayak gini tuh sebelumnya. Jadi waktu pertama kali gua lihat tuh kayak, jir, ada ya gitu loh. Ya maklum lah kan di daerah gua nggak ada ya kan rambu-rambu kayak gini gitu. Jadi shock aja gitu. Lanjut. Keesokan harinya kita jalan-jalan malam hari buat cari cafe deket situ. Dan kita nemu satu cafe yang pernah Aru datengin sama temen-temennya. Jadi ya karena gua nggak ngerti Kalimantan kan ya. Jadi gua iya-iyain aja di waktu itu. Ya kan? Dan malam itu kita ngobrol sambil nganimasi. No, kita aja masih bela-belain nganimasi meskipun di cafe. Jadi yang nagih Aru, hey sabar ya, nganimasi itu lama guys. Tenang Aru, gua wakilin keresahan lo, aman. Kalau masalah kafe, kita banyak nyobain beberapa kafe di Kalimantan. Tapi bukan dalam satu waktu gitu ya. Tapi dari hari ke hari kita ada aja gitu nongki di beberapa kafe. Kayak yang satu ini tuh hari berikutnya dan malam hari juga kita ke cafe yang beda lagi. Tapi kalau sekarang kita men-challenge diri kita sendiri buat bisa nggak sih kita ke cafe itu tanpa bawa laptop gitu.
Dan ternyata kita nggak nyaman kalau nggak bawa laptop. Tapi di situ untungnya Aru bawa krayon sama buku sih. Jadi kita bisa main tebak gambar bareng di waktu itu. Coba lihat guys, mana guys hasil kita guys. Wah, kita tadi berhenti di mana ya? Di ini. Bukan berhenti. Oh, berhenti di sini tadi kayaknya. Oh, gambarnya. Iya. Waktu HP-nya mati tuh. Ini stick hijau teman-teman, Bang Dani, halo Bang Dani. Terus ini ada Ciko tadi yang gambar Aru. Terus ini ya, ini dulu, ini aku yang gambar Tuan Crab. Terus aku ngedeskripsiin Dora, Aru ngedeskripsiin Pearl, anjir. Aku Powerpuff Girl. Ini Pu, ini tuh punya jelek. kayak bajeng aja, kayak hantu anjir. Yang terakhir ini Mickey Mouse. Bandingin sama ini aja. Patah. Aduh jatuh. Dan selesai. Bye-bye. Tapi semua itu harus berakhir dalam waktu dekat. Gua harus pulang karena sudah lama banget nih gua pergi dari rumah gitu. Jadi gua harus balik. Dan keesokan harinya gua diantar Aru dan bapaknya pergi ke bandara. Dan disitulah kita mulai pisah. Gue ngerasa happy banget sih bisa main bareng sama Aru gitu. Dia asik, lucu, cheerful, asli kayak mirip banget seperti Aru di karakternya gitu. Jadi gak boring. So, thank you banget buat Aru yang udah mau nemenin gue main-main di Kalimantan. Next time kalau ada waktu bisa kali, ya kan? So, ya begitulah cerita gue ketemu Aru dan main-main di Kalimantan. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!